Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya reporter Liputan 4 TV. Saat ini saya bersama dengan Bapak Edison Dahlan SHMH. Selamat malam Pak Edison. Beliau ini merupakan penasihat hukum daripada Bapak Amin Baladi, mantan Camat Sosoboraya, Kecamatan Sosoboraya maksudnya, Kabupaten Ogan Komering, Provinsi Sumatera Selatan. Saya akan bincang-bincang bersama beliau seputaran dengan kasus yang menimpa mantan Bapak Camat Amin Baladi, Pak Edison. Minta waktunya Pak Edison. Nah, ini dari Liputan 4 TV akan mewawancarai sebelum kita mempertanyakan hasil putusan sidang yang sudah diputuskan dari baik itu dari Pengadilan Negeri Palembang maupun Pengadilan Tinggi Palembang. Mungkin Pak Edison Dahlan SHMH selaku penasihat hukum bisa menjelaskan kronologisnya yang dialami oleh klien Pak Edison. Silakan Pak. Baik. Terima kasih. Jadi saya akan menceritakan kronologis daripada klien kami, Bapak Amin Baladi ini. Jadi bermula awal Bapak Amin Baladi ini meminjamkan uang ya kepada Direktur CP Mitra Selayu, yaitu Bapak Rohman. Uang sebesar 100 juta rupiah. 100 juta rupiah. Ya. Itu untuk keperluan apa itu Pak? Jadi menurut keterangan klien kami, baik pun dalam persidangan dan di luar persidangan, itu dana itu akan dipergunakan oleh Rohman untuk membeli pengadaan bibit. Oh, bibit buah unggul ya? Buah unggul untuk Kabupaten Oku ya? Di desa-desa. Di desa-desa. Ya. Nah, itu pun peminjaman itu diberikan pada saat artinya kegiatan bibit ini sudah selesai, begitu kan? Sudah selesai, lalu kemudian si Rohman ini datang menemui si Bapak Amin Baladi untuk meminjam uang sebesar 100 juta dengan kesepakatan nanti akan dikembalikan 130 juta. Pak Rohman itu ya? Ya. Direktur CV Mitra Family. Selayu. Bukan? Selayu. Nah, kemudian dengan dasar itulah artinya jaksa menuntut kepada si Bapak Amin Baladi dengan dasar dia memberikan modal. Ya. Jadi minjam uang, tapi disangkakan sebagai pemodal. Maksud Pak PH ya? Ya, maksud daripada jaksa penuntut umum. Itu ya? Ya. Nah, kemudian dengan pinjaman itu dituduhkan sebagai modal. Nah, ironisnya ya, dengan ada artinya orang yang sama meminjamkan uang kepada si Rohman, ya. Itu siapa tuh Pak? Itu namanya Rita. Ibu Rita. Ya? Ibu Rita. Ibu Rita ini meminjamkan uang kepada Rohman sebesar 200 juta. Oh, lebih besar dari Pak Camat Sosoboraya. Dan dengan pinjaman 200 juta dengan perjanjian antara Rohman dengan Rita ini akan dikembalikan 300 juta. Oh, itu diiming-imingkan lah ya? Ya, bukan diiming-imingkan, memang itu. Ada perjanjian di atas. Ya, ada. Ini kertas ada perjanjian. Ada. Ini terungkap dalam persidangan ini kan. Sudah disampaikan dalam sidang. Sudah disampaikan. Nah, ironisnya si Amin Baladi ini, klien kami ini berbeda statusnya dengan si Rita. Oh, Bu Rita minjamkan juga ke Pak Rohman. Amin juga minjamkan. Statusnya beda-beda. Pak Amin sebagai tersangka, Ibu Rita sebagai saksi. Oh, itu ya perbedaannya ya Pak. Disitulah rasa ketidakadilan tadi yang dirasakan oleh klien kami ini. Seharusnya ya sama-sama lah
kalau memang Amin Baladi sebagai terdakwa, seharusnya juga Rita juga. Begitu juga seharusnya kalau Rita jadi sebagai saksi, ya artinya si Amin Baladi juga sebagai saksi. Begitu. Nah, itulah kronologisnya itu. Nah ini Pak PH, Pak Edison ya, kan melalui tahap-tahapan sehingga disidangkan ya Pak Amin Baladi Betul. ini, dan hasil putusan daripada Pengadilan Negeri Palembang yang dibacakan tanggal 12 Juni kalau salah itu ya, Ya. dibacakan tanggal 16 Juni 2023. Itu kalau boleh tahu berapa lama putusan yang diterima oleh Pak Amin Baladi selaku klien Pak Edison? Baik. kemarin? Jadi Pengadilan Negeri Palembang itu memutuskan kepada Bapak Amin Baladi, klien kami ini, 6 tahun 6 bulan. 6 tahun 6 tahun sudah putus ya? Sudah putus. Nah, 6 tahun 6 bulan ini itu pun yang didakwa jaksa itu pasal 2 Undang-Undang Korupsi ya. Ya. Namun putusan Pengadilan Negeri Palembang ini memutus beda pasal 3 Undang-Undang Korupsi, begitu kan? Nah, jadi di sini dalam ini berarti ada beda pendapat antara jaksa dengan Pengadilan Negeri, hakim Pengadilan Negeri Palembang ini kan. Jadi hakim Pengadilan Negeri Palembang dengan hakim Pengadilan Tinggi masih berbeda Mas? Berbeda pasal yang diterapkan untuk artinya menjatuhkan putusan terhadap klien kami ini, Amin Baladi ini kan. Nah, namun untuk hukumannya itu sama. Tetap tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan banding di Pengadilan Tinggi. Ya. Itu putus di Pengadilan Tinggi itu kapan itu Pak? Nah, setelah putus dari Pengadilan Negeri, 16 Juni. kami melakukan banding kan. Banding itu diputus oleh Pengadilan Tinggi Palembang itu di bulan Tanggal 9 Agustus kalau nggak salah. 9 Agustus. Baca di pemberitaan ya. Betul, 9 Agustus. 2023 Nah, ya. betul. Nah, putusan Pengadilan Tinggi Palembang ini itu menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang. Jadi nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan. Nah, kan merasa tidak adil dan dirasakan tidak tepat putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Palembang ini, maka klien kami memutuskan untuk mengambil upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung yang ada di Jakarta. Nah, ya, dengan harapan artinya dengan adanya kasasi nanti, ya, mudah-mudahan ada keadilan yang artinya dirasakan artinya oleh Amin Baladi ini, dengan harapan artinya pengadilan Mahkamah Agung yang ada di Jakarta ya memutus sesuai artinya rasa keadilan dan apa yang telah diperbuat oleh si Amin Baladi ini. Itu yang diharapkan. Tanya nih pendapat dari Pak Edison nih, selaku PH daripada Bapak Amin Baladi. Sejauh ini kan Pak Rohman selaku direktur ya, Direktur CP ini sampai saat ini kan belum tertangkap atau DP. Betul. Nah, menurut Pak lawyer sendiri bagaimana nih? Jadi begini, jadi Rohman ini Direktur CP Mitra Selayu ini itu pada saat masih penyidikan di kejaksaan, beliau ini melarikan diri, sehingga dia telah ditetapkan sebagai DPO ya oleh kejaksaan dan sampai saat ini belum tertangkap. Padahal beliau ini selaku pengadaan bibit buah unggul ya, dengan menggunakan dana desa tahun 2019 nggak salah ya? Betul. 2019 ya? Betul. Jadi sejauh ini belum tertangkap juga dari masih jadi DPO, ya? selama persidangan itu si Rohman ini artinya tidak dihadirkan karena beliau melarikan diri. Nah, menurut kami kan sebagai PH ini tidak tepat untuk mengadili klien kami Amin Baladi tanpa kehadiran artinya
keberadaan daripada Rohman ini di pengadilan. Kenapa saya katakan tidak tepat? Karena untuk mengkonfrontir keterangan daripada Amin, kan Amin Baladi ini menyangkal apa yang keterangan dia selama artinya di keterangan di kejaksaan, kan arti berbeda gitu kan. Nah, seharusnya artinya karena saksi kuncinya adalah si Rohman, harusnya dihadirkan dulu Rohman ini kan, baru artinya bisa mengadili si ini kan, Amin Baladi ini. Nah, ironisnya apa yang menjadi keterangan, apa yang menjadi bukti, dan apa yang dihadirkan oleh Amin Baladi ini saksi yang meringankan itu tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim, kan tidak dipertimbangkan. Nah, disitulah letak tidak keadilan yang dirasakan oleh klien kami ini. Jadi pada intinya Pak Edison Dahlan SHMH ini selaku PH Pak Amin Baladi merasa kurang puas ya dengan tidak hadirnya Pak Rohman ini ya, selaku saksi kunci bagaimana ini kalau menurut persidangan? Sangat tidak puas, dan di sini kami sangat menyayangkan dan merasa kecewa sekali tanpa kehadiran daripada Pak Rohman itu kan. Nah, seharusnya artinya pihak kejaksaan mengejar sampai di mana keberadaan si Rohman ini. Nah, harusnya karena keterlibatan si Rohman ini sebagai artinya pelaku utama dalam hal artinya pengadaan bibit yang untuk di Oku ini kan, gitu. Jadi dari hasil sidang dari Pengadilan Negeri sudah itu dibanding di Pengadilan Tinggi Palembang tetap tidak ada perubahan 6 tahun 6 bulan. Ya. Artinya dari Pak Edison selaku PH tetap untuk berupaya untuk kasasi, Pak. Tetap berupaya kasasi dengan harapan artinya klien kami ini akan mendapatkan artinya hukuman yang seadil-adilnya, dengan harapan artinya ya karena kalau dilihat dari kronologis tadi dan selama persidangan kami berpendapat meyakini bahwa Amin Baladi ini bisa dibebaskan dari segala tuntutan dan dakwaan gitu. Dan berharap juga Pak Rohman ini yang DPO ini tertangkap juga ya Pak ya, Pak Edison ya. Sangat diharapkan sekali. Iya. Jadi biar adil Pak ya. Biar adil tadi kan. Karena sekarang begini. Beliau adalah pelaku utama. Itu kan. Tidak diadili sampai sekarang karena dia DPO kan. Sedangkan yang Amin Baladi keterlibatannya sebagai meminjam uang telah diadili dan dihukum 6 tahun 6 bulan. Baik begitu kan? Oleh Pengadilan Negeri Palembang dan dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Palembang. Nah, tapi memang dengan harapan artinya ini kan belum ingkrah ya. Belum ingkrah, dengan harapan dengan kami melakukan kasasi ya mudah-mudahan kami mengharapkan artinya ada keadilan tadi. Pak Amin Baladi ya. Amin Baladi itu untuk di tingkat kasasi Mahkamah Agung yang ada di Jakarta itu begitu. Terima kasih untuk Bapak Edison Dahlan SHMH selaku PH atau penasehat hukum dari Bapak Amin Baladi, mantan Camat Sosoborayap Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, terkait kasus tindakan pidana korupsi pengadaan bibit buah unggul. Bibit buah unggul dengan dengan anggaran dana desa atau alokasi dana desa di tahun 2019. Terima kasih banyak ini atas waktu dan kesempatan Pak Edison. Semoga upaya-upaya yang akan dilakukan Pak Edison ke kasasi di Mahkamah Agung di Jakarta akan membuahkan hasil yang memuaskan tentunya untuk klien Bapak Pak Amin Baladi. Saya tutup wawancara saya bersama Bapak Edison Dahlan SHMH selaku PH daripada Bapak Amin Baladi, mantan Camat Sosoborayap Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Nun wa kalami wa masrun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya reporter Liputan 4 TV Agus Maulana dan PH Bapak Amin Baladi, Pak Edison Dahlan SHMH.